Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awan Setia Dewanta dari Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Islam Indonesia akan memberikan dakwah yang kami berjudul Al-Quran dan Ekonomi Sirkulasi. Studi Bappenas menunjukkan bahwa food loss dan bisnis Indonesia selama 2000 sampai 2015 itu mencapai 23 sampai 40 juta ton per tahun atau setara dengan 115 sampai 184 kg per kapita per tahun. Limbah tersebut memberikan dampak lingkungan yaitu berupa emisi gas rumah kaca sebesar 85,15 megaton CO2 yang setara dengan 151 juta konsumsi listrik rumah tangga Indonesia dengan rata-rata konsumsi listrik rumah tangga sebesar 1012 kW per hour. Dampak ekonominya yaitu berupa kerugian yang setara dengan 4,5% dari gross domestic product Indonesia atau setara dengan 213 sampai 551 triliun rupiah per tahun. Dari sisi sosial, kerugian setara dengan pemberian makan sebanyak 125 juta orang atau 47% dari jumlah penduduk Indonesia. Padahal kita tahu bahwa Indonesia masih dalam kategori serius dalam indeks kelaparan global. Al-Quran pada surat Al-Imran 191 Allah berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, atau mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka. Jelaslah bahwa limbah substansinya adalah materi, karena itu limbah berpotensi jadikan bahan baku untuk diproses kembali menjadi produk. Masalahnya apakah kita memiliki teknologi, apakah teknologi itu sudah bisa memproses secara ekonomis atau belum. Pada surat Al-A'raf 56, Allah berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dan rasa takut dan berharap sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa kita diwajibkan untuk menjaga lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Nah, dalam ilmu ekonomi kita mengenal ekonomi sirkulasi. Apa itu ekonomi sirkulasi? Adalah kita mulai dari bahan baku, produksi, penggunaan, didaur ulang kembali menjadi untuk diproses produksi kembali, digunakan, didaur ulang kembali. Artinya terjadi sirkulasi. Ekonomi sirkulasi juga dikatakan ekonomi daur ulang. Ya, kita mendaur ulang dari limbah untuk menjadi bahan baku dalam proses produksi. Yang ini berbeda dengan ekonomi linier. Nah, prinsip ekonomi sirkulasi adalah merancang limbah dan polusi, menjaga produk dan bahan baku tetap digunakan, dan meregenerasi sistem alami. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai rumah tangga muslim? Pertama, kita memilah limbah rumah tangga, organik dan anorganik. Organik bisa kita olah sendiri menurut kemampuan kita masing-masing, sedangkan sampah anorganik kita bisa memanggil atau menyalurkan sampah anorganik kita ke bank sampah. Beberapa bank sampah sudah memiliki aplikasi, misalkan Rapel, Ecosystem, Juitin, Recycle, dan Mall Sampah. Misalkan kita sebut sebagai Rapel, adalah aplikasi untuk menjual sampah anorganik yang masih memiliki nilai jual dan telah dipilah menurut jenis oleh pemilik sampah yang menjadi user atau pengguna aplikasi.
Nah, sampah organik itu adalah kertas, plastik, botol, kaca, jelantah, barang elektronik bekas. Yang kedua, kita melakukan daur ulang fashion atau pakaian yang kita pakai. Ya, yang tidak kita gunakan pakai lagi bisa kita berikan atau kita jual ke pasar second hand pakaian. Yang ketiga, yaitu mengenakan wadah kemasan ke tempat yang sudah ditentukan ataupun ke bank sampah. Kita selalu menggunakan produk-produk dengan refill. Yang keempat, kita mengganti pestisida yang kita gunakan untuk pembersih rumah dengan ekoenzim yang ramah lingkungan. Lalu yang kelima, kita mendukung makanan tanpa limbah. Ya, ini terutama bagi penjual makanan yaitu yang tidak bisa disimpan, itu bisa memberikan diskon ketika toko menjelang tutup. Demikianlah dakwah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.